Qin Yichen menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak ada cara. Sansa sangat rentan. Semua orang tidak dalam pikiran yang sama. Bencana akan segera terbang secara terpisah. Cukup baik untuk tidak tersandung pihak lain. Tentara kekaisaran sangat luas. Dan sekitar 1 jam kemudian, Qin Yichen akhirnya melihat apa yang disebut Istana Biksuan. Apa yang diharapkan adalah bahwa Istana Biksuan telah bobrok, tetapi megah dan megah. Istana-istana terletak di Laut Biru, dan tidak ada sihir. Bagaimanapun, klan Bihai adalah salah satu ras yang berani bertarung untuk dunia. Setelah memasuki Istana Biksuan, orang-orang kuat seperti Putri Wenxing tidak terkejut. Lagi pula, tempat-tempat suci dari berbagai ras mereka memiliki lebih banyak peluang daripada ini. Tetapi ratusan ribu tentara kekaisaran berjalan ke dalamnya, tetapi mereka tidak dapat menahan rasa kagumnya. Jika ada kesempatan di sini, bahkan jika itu adalah kesempatan dari klan Bihai, selama itu dapat digunakan untuk tujuan mereka sendiri, maka perjalanan ini bermanfaat. Pang Kuohai terkejut dan mengerutkan kening. Apakah ini benar-benar Istana Bisuan? Tampaknya ratusan ribu tahun telah berlalu sejak pertempuran terakhir antara Kaisar Surga. Mereka belum lahir pada waktu itu, dan mereka belum pernah ke Selamat Bihai. Gerbang Istana Biksuan masih utuh, dan air dingin gagal menghancurkannya menjadi reruntuhan. Bisuan Palace, tampaknya tidak ada yang menjaganya. Pang Kuohai juga sangat penasaran. Jika seseorang menjaganya, dia akan menemukan bahwa ratusan master angkatan laut surgawi di sini tidak akan dapat kembali hidup-hidup. Siang Hongxuan mencibir. Saya pikir kami tahu bahwa pasukan kami telah terbunuh dan kami sudah melarikan diri. Qin Yichen melirik putra penatua klan Idol. Ada beberapa kebenaran tentang ini, tapi itu tidak mungkin. Karena semua klan Bihai yang mereka temui di sepanjang jalan itu berani dan pandai bertarung. Dan mereka semua menganggap kematian sebagai rumah mereka. Dan tanah klan diinjak-injak, di mana lagi mereka bisa melarikan diri. Perlahan-lahan terbang di Istana Bi mendalam. Tidak terduga bahwa harta itu hampir sulit ditemukan. Dan mereka mungkin telah dikosongkan oleh klan Bihai. Ini membuat banyak kaisar yang kuat cukup kesal. Mereka hampir mengubur diri di laut dalam. Bukan hanya untuk harta karun. Tiba-tiba, Suyu berseru. Lihat mereka, lampu-lampu suci itu. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh Suyu, dan melihat lusinan gelembung besar mengambang di satu arah Istana Bisuan. Cahaya ilahi yang mempesona itu dipancarkan dari gelembung. Banyak pria kuat saling melirik dan bergegas ke gelembung. Gelembung ini besar dan kecil, dan warna cahaya ilahi juga berbeda. Tetapi yang aneh adalah bahwa banyak dari orang-orang kuat yang hadir telah membudidayakan mata Tuhan dan mata ajaib. Tetapi tidak satu pun dari mereka dapat melihat melalui adegan di gelembung ini. Wei Ping berkata dengan serius, ada keanehan di sini. Namun, sebagai ganti mata banyak orang kuat, bukankah ini omong kosong? Men Qianmei menunjukkan murid sihirnya, dan berkata dengan senyum lembut, mungkinkah ada kesempatan bagi para penyintas Bihai di sini? Itu mungkin. Namun, meskipun banyak orang kuat tergerak, mereka bahkan lebih khawatir. Bahkan jika itu adalah kesempatan di sini, itu juga kesempatan untuk klan Bihai. Tapi bagi mereka yang bersama-sama menginjak klan Bihai, itu mungkin berbahaya. Putri Wenxing menggosok dagunya. Gelembung ini sangat mungkin menjadi ranah rahasia dari kerajaan. Ranah rahasia dari Ranah Tao adalah ruang yang dibuka secara terpisah. Dan Qin Yichen juga telah melihatnya. Seperti yang ada di pengadilan Dewa Naga Sejati. Jika ini masalahnya, itu tidak sia-sia. Namun, melihat gelembung mengambang, tidak ada yang berani bertarung untuk yang pertama. Bahkan Pang Kuohai tampak ragu-ragu. Dia bersedia menjadi yang pertama untuk membunuh sisa-sisa Bihai. Tetapi menghadapi variabel yang tidak diketahui adalah masalah lain. Kenapa tidak? Setiap ras pertama-tama akan mengirim 100 dewa dan setan untuk masuk dan melihatnya. Setelah banyak pria kuat saling memandang, mereka tidak keberatan. Wei Ping bahkan menunjuk jarinya di belakangnya. Kamu, dan 100 orang di belakangmu, keluar. Putri Wenxing juga mulai memerintah tentara. Dan tak lama kemudian, klan Kaisar ke-18, 1.800 dewa dan setan berdiri di depan gelembung. Putri Wenxing menepuk kepala para dewa di bahu. Setelah masuk, hati-hati. Jika Anda dalam bahaya, jangan bertindak agresif. Keluar secepat mungkin. Tinju Dewa Setan Kota lewat menamparkan dalam hatinya. Terima kasih, Tuan Putri, karena merindukanmu. Pang Kuohai juga mendesak. Tidak peduli apa yang Anda temui, Anda harus keluar dalam waktu setengah jam. Jika Anda tidak kembali tepat waktu, maka saya menganggapnya berbahaya. Segera, 1.800 dewa dan iblis adalah gelembung terbang di depan mereka. Qin Yichen menatap matanya dengan cermat, tidak melepaskan segala perubahan dalam gelembung. Tiba-tiba, seorang kaisar dewa dari istana Senyu terbang ke dalamnya, tetapi tiba-tiba bangkit kembali. Apa yang terjadi? Gerakan abnormal seperti itu telah menyebabkan ratusan ribu klan kaisar memadatkan semua cahaya ilahi dan kekuatan sihir, karena takut bahwa sebuah visi akan meledak dari gelembung ini. Bukankah itu baik saja sekarang? Tanda seru. Alis pedang Qin Yichen sedikit mengernyit.
Ketika perintis yang menjelajahi jalan sebelumnya, mereka tidak terhalang oleh rintangan, dan sosok mereka bergabung ke dalamnya. Tetapi saat ini, 100 dewa dan setan masuk. Qin Yichan melirik ke sekeliling dan menemukan bahwa yang dibom dan bahkan diisolasi dari gelembung itu persis 1.700 dewa dan setan. Dan 100 orang itu telah memasuki gelembung seperti ini. Apa yang terjadi? Wajah 1.700 dewa dan setan itu suram dan tidak pasti. Tetapi kebanyakan dari mereka merasa beruntung bahwa setidaknya ada ratusan ribu kaisar yang kuat di belakang mereka. Dan kehidupan dan kematian para dewa dan setan yang masuk mungkin tidak jelas. Ledakan. Pang Kuohai hanya mengepalkan tangan ajaibnya dan menabrak gelembung itu. Gelembung itu terus memantul dan cahaya melayang. Jenderal Pang, jangan khawatir. Kami tidak tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin ada peluang di sini, tapi itu membatasi jumlah orang yang masuk. Ranah rahasia membatasi jumlah orang, yang tidak biasa. Mata ilahi Pang Kuohai berkedip, tunggu. Tunggu setengah jam untuk mencoba. Setengah jam berlalu dengan cepat. Setidaknya untuk orang-orang yang menunggu di luar. Adapun situasi di dalam, itu belum tentu benar. Setengah jam ada di sini. Pang Kuohai minum dengan dingin, memindai gelembung-gelembung itu, tetapi bahkan tidak bisa melihat sosok yang keluar darinya. Mereka, ada apa? Situasi di dalam tidak jelas. Mengenai apakah itu telah mengalami kecelakaan, atau hilang di dalamnya, atau telah menemukan peluang, saya berpikir tentang seberapa banyak saya ingin bersembunyi, tetapi saya tidak tahu. Ledakan. Pada saat ini, dua murid ilahi Pang Kuohai semuanya ditempati oleh murid mata, seolah-olah untuk mendesak murid-murid ilahi secara ekstrim, dan perjalanan virtual juga dilakukan dengan cermin gosip, dan yang kuat dari semua sisi menunjukkan kekuatan magis mereka. Namun, dalam pandangan mereka, gelembung masih begitu ilahi, tidak ada yang lain. Melihat bahwa saya tidak bisa menyelesaikannya, Pang Kuohai tidak mencoba lagi, dan dia dengan dingin berteriak, tidak masalah, ini adalah peluang atau bahaya, pertama-tama sobek gelembungnya. Bagaimanapun, masih ada banyak gelembung di sekitar, bahkan jika seseorang dihancurkan, itu tidak ada hubungannya. Belum lagi, sekarang tampaknya bahayanya jauh lebih dari kesempatan. Membunuh. Dengan perintah, ratusan ribu tentara kekaisaran atau busur ilahi menarik tali, atau kait dan kunci melayang, atau pedang bulu ilahi. Swish-swish. 100.000 kekuatan magis membanjiri langit, dan gelembung itu tertutupi sesaat. Tetapi pada saat ini, gelembung itu tiba-tiba mengembang.